adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita, yuk sama-sama kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari baru yang telah Kau berikan. Tuhan, hari ini kami mau ibadah. Tuhan yang tolong sertai kakak yang WL, kakak yang membawakan firman, dan adik-adik semua di rumah, agar kami semua dapat memuji, menyembah Engkau, dan mengerti apa yang mau Engkau sampaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, Ia bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan sekarang kita memuji Tuhan, kita mau bilang, I love you Jesus. Katakan, I love you Jesus. I love you Jesus. Kanan kiri, deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about it. Deep down, down. Deep down in my heart. Talk about it. Down, deep down in my heart. Katakan, I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about it. Deep down. Deep down in my heart, talk about it. Deep down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, dalam banget. Aku cinta Yesus, dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam
menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah besar dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah besar dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah besar dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah besar dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Luar biasa. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita sama-sama memuji Tuhan dulu ya. Kita nyanyikan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku anugerahkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku anugerahkan. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Kami sangat bersuka cita Bapak, kami bisa memuji menyembah Engkau. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang memimpin setiap kami, setiap hati kami, setiap pikiran kami, agar kami dapat fokus kepada firman-Mu dan dapat mengerti isi dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, sekarang saatnya mendengarkan firman Tuhan. Ayo, siapkan Alkitabnya ya. Nah, sebelumnya kakak mau bercerita dulu nih. Diceritakan ada seorang anak bernama Billy. Billy hari ini sedih
karena buku cerita kesayangannya robek. Jadi Billy tidak bisa baca buku hari ini. Kemudian Billy memutuskan untuk bermain mobil-mobilan. Nah, Billy segera mencari mainan mobil-mobilannya. Dan ternyata mainan mobil-mobilannya juga rusak. Duh, Billy sedih sekali. Billy kesel. Saat Billy sedang sedih dan kesal, Mama Billy tiba-tiba meminta bantuan Billy untuk bantu bersih-bersih di dapur. Karena sedang kesel, sedang sedih, Billy gak mau bantu mamanya. Ayo, siapa yang seperti Billy? Gak mau bantu-bantu, aku kan lagi kesel, aku lagi sedih. Nah, hari ini kita mau belajar satu kisah dari Alkitab yang menceritakan seseorang yang walaupun sudah mengalami peristiwa yang gak enak, peristiwa yang menyedihkan, dia tetap mau loh menolong orang lain. Bagaimana kisah lengkapnya? Dengarkan baik-baik ya adik-adik. Wah, sepertinya ada yang sedang dalam penjara itu adik-adik. Kelihatannya masih muda. Ia di penjara karena dituduh melakukan kejahatan yang sebenarnya tidak dia lakukan. Hiks, sedih ya? Kira-kira siapa ya nama orang ini? Ada yang masih ingat? Siapa ya namanya? Musa? Bukan. Abraham? Bukan juga adik-adik. Ayo, siapa ya nama orang ini? Ya, betul, namanya Yusuf. Lalu, apa yang terjadi ya dengan Yusuf selanjutnya? Kita dengarkan kisah lengkapnya ya, yang diambil dari Kitab Kejadian pasal 40. Dikisahkan, suatu hari, juru minuman dan juru roti raja melakukan kesalahan yang membuat Raja Firaun marah dan akhirnya memasukkan mereka ke penjara. Juru minuman dan juru roti itu adalah orang yang bekerja di istana ya adik-adik. Mereka itu tugasnya menyediakan dan memeriksa setiap minuman dan makanan yang akan diberikan pada raja. Mereka memastikan semuanya bersih. Jadi, raja nggak akan sakit perut deh. Mereka dipenjara bersama-sama dengan Yusuf. Bedanya, Yusuf dipenjara karena dituduh melakukan kesalahan yang sebenarnya tidak dia lakukan ya adik-adik. Suatu hari, Yusuf melihat juru minuman dan juru roti ini bersedih. Lalu Yusuf bertanya pada mereka, "Kenapa kalian bersedih?" Oh, ternyata juru minuman dan juru roti ini baru saja bermimpi katanya. Tapi tidak ada satupun yang bisa memberitahu arti mimpi mereka. Lalu Yusuf berkata, "Allah bisa mengartikan mimpi. Coba ceritakan mimpi kalian." Lalu juru minuman menceritakan mimpinya. "Dalam mimpiku, ada pohon anggur yang punya 3 ranting. Dan baru saja pohon itu bertunas, tangkai-tangkainya sudah penuh dengan buah anggur yang besar-besar. Dalam mimpiku, aku langsung memeras anggur itu ke dalam gelas Firaun, dan aku berikan pada Raja Firaun." Lalu kata Yusuf kepada juru minuman itu, "Beginilah arti mimpi itu. Dalam 3 hari, kamu akan keluar dari penjara dan kamu akan kembali bekerja di istana raja." Wah, arti mimpi juru minuman tadi baik sekali ya. Lalu juru roti pun menceritakan mimpinya. Begini katanya, "Aku bermimpi. Aku membawa 3 wadah berisi makanan di atas kepalaku. Tapi burung-burung memakannya." Lalu kata Yusuf, "Begini arti mimpi itu. Dalam 3 hari,
kamu akan menerima hukuman yang lebih berat. Lalu, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata 3 hari kemudian, apa yang Yusuf ceritakan semuanya benar-benar terjadi. Juru roti mendapat hukuman yang lebih berat dan juru minum kembali bekerja di istana. Wow, ternyata arti mimpi yang diceritakan Yusuf semuanya benar-benar terjadi loh adik-adik. Wah, Yusuf sebenarnya tahu dari mana ya arti mimpi itu? Siapa yang memberitahukannya ya? Apakah Yusuf yang hebat? Kita cari tahu yuk dari firman Tuhan. Ayo, ambil Alkitabnya ya. Kita sama-sama buka di Kitab Kejadian 40 ayat 8b. Kitab Kejadian 40 ayat 8b. Untuk adik-adik kecil, boleh minta bantuan mama atau papa untuk membacakannya ya. Ya sudah ketemu, kita baca bareng-bareng yuk. Kejadian 40 ayat 8b. Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Oh, ternyata Allah lah yang memberikan arti dari mimpi itu. Kemudian beritahukannya pada Yusuf. Allah kita hebat ya. Allah kita penuh dengan hikmat. Allah mengetahui arti mimpi juru minuman dan juru roti tadi. Keren. Dari firman Tuhan hari ini, kita belajar kalau Tuhan selalu menyertai Yusuf dalam keadaan apapun. Buktinya apa, Kak? Buktinya Tuhan tetap memberikan hikmat pada Yusuf untuk bisa mengartikan mimpi tadi. Kemudian kita juga belajar Yusuf yang tidak mengeluh, tidak marah-marah atau kesal saat menghadapi kejadian atau keadaan yang tidak enak. Kenapa ya Yusuf kok bisa seperti itu? Yusuf percaya akan janji dan penyertaan Tuhan. Itu yang buat Yusuf tidak marah-marah atau kesal saat menghadapi kejadian yang tidak enak. Bahkan Yusuf malah menolong orang lain. Nah, adik-adik, seperti itu juga kita. Saat kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, percayalah Tuhan tetap setia menyertai kita. Percaya akan janji Tuhan. Di masa pandemi ini pun, kita bisa tetap percaya pada Tuhan. Bahkan bisa menolong orang lain. Misalnya, dari rumah adik-adik bisa mendoakan teman adik-adik yang sedang sakit supaya bisa menerima kesembuhan. Wah, itu juga salah satu perbuatan yang baik loh adik-adik. Tuhan pasti senang melihatnya. Nah, sekarang saatnya ayat hafalan. Ayo adik-adik ambil Alkitabnya lagi ya. Kita sama-sama buka di Roma 8 ayat 28a. Roma 8 ayat 28a. Kita baca dulu ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita ulangi satu kali lagi ya adik-adik. Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Adik-adik, Yusuf itu baik ya. Walaupun dia sedang mengalami hal yang tidak enak,
Tetap saja Yusuf mau menolong orang lain. Tapi, tahu tidak adik-adik? Ada yang lebih baik lagi dari Yusuf. Dia mau menolong bukan hanya 1 atau 2 orang atau 3 orang. Dia mau menolong atau menyelamatkan semua manusia di dunia ini. Siapa namanya? Ya, Yesus Kristus. Bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menembus hidup manusia, setiap orang yang percaya akan diselamatkan. Nah, kalau ada di antara adik-adik yang mau diselamatkan tapi belum percaya pada Tuhan Yesus, maukah kamu saat ini percaya kepada Tuhan Yesus dan pengorbanannya di kayu salib? Kalau iya, yuk kita sama-sama berdoa hari ini. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, saya manusia berdosa. Saya mengakui setiap dosa-dosa saya. Ampuni saya Tuhan. Saat ini saya mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan, bersyukur untuk adik-adik, untuk setiap orang yang sudah mau percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami bersyukur juga Tuhan untuk firman hari ini. Biarlah benar setiap kami, setiap adik-adik yang mendengarnya boleh semakin bertumbuh mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini cukup sekian. Terus semangat ya untuk belajar firman Tuhan supaya semakin mengenal Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita buat kegiatan. Adik-adik udah siap? Barang-barang yang diperlukan adalah kertas origami, beberapa warna, double tip, spidol, piring styrofoam atau adik-adik bisa pakai karton dibuat lingkaran, ada gunting, pensil, penghapus, juga benang wol. Kita ambil 1 lembar kertas origami, kemudian kita bagi 3. Kemudian kita gambar ya adik-adik ya, kita gambar orang. Nah, setelah berbentuk ini orang, kemudian kita gunting. Kalau masih ada garis-garisnya bisa kita hapus ya adik-adik ya. Setelah itu kita akan mendapatkan gambarnya ada 3. 1, 2, 3. Nah adik-adik sekarang ambil 1 kertas origami, kemudian kita gambar seperti awan ya, atau adik-adik punya gambar lain juga boleh. Nah, kemudian kita tulis ayat hafalan kita, Roma 8 ayat 28a. Setelah itu kita gunting. Setelah digunting hasilnya adalah seperti ini. Kemudian adik-adik bisa juga bikin lagi dengan beberapa warna yang ada yang tadi ya. Nih, dan kata-katanya adalah Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Yusuf mempunyai sikap hati yang benar dalam setiap keadaan. Tuhan tetap menyertai Yusuf. Rencana Tuhan tetap baik bagi Yusuf. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf. Adik-adik bisa bikin juga sebuah keranjang seperti ini dan sebuah gelas seperti ini. Kemudian kita akan tempel
beberapa dulu, yaitu pertama adalah gambar orangnya ya. Adik-adik bisa tempel pakai double tip. Satu di sini. Satu di sini. Satu lagi. Sini. Ini ceritanya juru roti, juru minum, dan Yusuf ada dalam suatu tempat yang sama. Gimana ya adik-adik ya? Ya, dalam penjara. Tapi kita lihat dulu ya ini ya. Ini juru roti. Yang ini adalah juru minum. Ya. Kemudian setelah ini selesai, adik-adik bisa tempelkan double tip seperti ini di pinggirnya ya. Kemudian sama juga di bawahnya kita kasih double tip. Setelah selesai semuanya pakai double tip, adik-adik bisa cabut. Setelah itu kita ambil benang wol yang tadi dan kita mulai membuat satu seperti pagar ya adik-adik ya. Setelah pagarnya selesai, adik-adik bisa tempelkan kata-kata yang tadi kita buat ya. Rencana Tuhan tetap baik buat Yusuf. Tuhan tetap menyertai Yusuf. Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf. Ayat hafalan kita Roma 8 ayat 28. Kemudian Yusuf mempunyai sikap hati yang benar dalam setiap keadaan. Dan Yusuf tetap percaya kepada janji Tuhan. Nah adik-adik, hasilnya akan seperti ini. Adik-adik, kegiatan kita sudah selesai. Ingat ya, apapun keadaan kita terus percaya pada Tuhan. Karena rencana Tuhan selalu baik bagi kita. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, tadi seru banget ya firman Tuhannya. Tapi abis ini ada yang gak kalah seru nih. Apa ya? Kita mau lihat teman-teman adik-adik yang bagi berkat. Ada yang menari, menyanyi, yang memuji Tuhan. Yuk kita lihat sama-sama. Halo teman-teman, saya ingin menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik karena kemarin Tuhan Yesus sudah menyertai saya dalam PTS. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita udah apa aja nih? Udah memuji Tuhan, kita udah dengerin juga firman Tuhan, kita udah lihat teman-teman adik-adik yang bagi berkat. Nah, sekarang kita udah sampai di akhir kebaktian kita nih. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih atas ibadah hari ini. Tuhan yang tolong berkati papa mama kami, Engkau yang memberikan kesehatan kepada papa mama kami dan keluarga kami. Tuhan juga yang tolong berkati guru-guru di sekolah agar guru-guru di sekolah dapat mengajarkan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus-Mu yang menyertai kami sepanjang hari-hari ke depan. Biar kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan.